Pemain musik masih semangat, apa nggak usah turun? Di situ aja. Turun. Saya curiga kalau kalian turun pasti kalian akan absen ke kamar mandi. Salam. Ada kemenangan? Baim malah nyari jangkrik. Puji nama Tuhan. Lah, kok gambar saya udah sampai di sana. Tunggu apa-apa saya ya, Nat. Jangan diklik terus, itu karena slide cuma 6 biji. Nanti bisa pulang lebih awal. Puji nama Tuhan. Percaya bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kita, Allah yang selalu menyertai kita di setiap musim hidup kita. Amin. Musim akan selalu berganti. Tetapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Yesus itu adalah Allah yang Immanuel. Jadi musim gak enak, mau musim rambutan, mau musim duren, dan musim layang-layang, itu musimnya anak-anak. Tetapi dalam musim kehidupan kita, percayalah bahwa Yesus itu adalah Allah yang setia dan tidak pernah ninggalin kita. Amin. Nah, Roh Kudus itu adalah Parakletos, Allah yang berserta dengan kita. Apapun yang kita hadapi hari ini Bapak sekalian, percayalah bahwa Dia sanggup menolong kita. Dan Dia tak pernah terlambat. Dan Dia tak pernah lebih cepat. Dia Allah yang tepat Bapak sekalian. Kalau janji manusia itu sering meleset, tetapi janji Allah tidak pernah meleset Bapak sekalian. Next. Nat, jangan terkesima lihat Om Yogi. Wih, kita udah sama-sama ya. Tadi sepanjang ibadah sudah diajak berdiri sama WL-nya. Kalau sekarang saya ajak berdiri lagi, pasti kemang Bapak sekalian. Berarti upacara bendera. Ya, kita baca sama-sama hitungan ketiga ya Bapak sekalian. 2, 3. Sebab bukanlah rancanganmu dan jalan bukanlah. Amin. Jangan pernah batasi Allah itu dengan kepala kita Bapak sekalian. Otak kita itu seberapa sih? Cuma segini nih loh. Sama helm aja gede helm. Tapi seringkali kita membatasi kuasa Allah, rancangan Allah itu dalam kehidupan kita dengan kepala kita. Betul? Iya. Seringkali kita bilang, Tuhan kok enggak gini? Tuhan kok enggak gini? Jelas. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan indah itu Yeremia bilang hari depan yang penuh harapan. Saya pernah bilang sama anak-anak muda bilang begini. Apa yang ditakuti iblis dalam kehidupan anak muda? Engkau rajin puasa? No. Engkau rajin doa? No. Rajin ibadah? Enggak. Yang paling ditakuti iblis sama kaum muda itu adalah hari depan yang penuh harapan. Amin. Makanya iblis berlomba-lomba menghancurkan masa depan anak-anak muda. Dengan tipu dayanya setan gepeng, mau setan tebel, setan merah. Saya merah habis kalian. Saya harap saya bukan setan habis kalian. Mau apapun itu bentuknya, iblis mau menghancurkan hari depan yang penuh harapan yang udah Tuhan persiapkan untuk kaum muda itu terima. Ada sebuah lagu yang kalau saya nyanyi pasti akan dikritik sama Mbah Juapon karena suara saya selendru. Ndak nganan, ndak ngiri, ndak mayor, ndak minor. Jadi saya nggak akan nyanyi. Pertolonganmu begitu ajaib. Dah, lanjutin aja. Jangan saya lagi. Nanti Pak Pastor Ibu bingung cari akordnya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Betul? Namun satu hal ku percaya. Ada
rencana yang indah. Udah cukup. Pemahaman fisika hilang semua nih Bapak sekalian. Hanya olah yang ada, yang lain pengangkatan. Apa? Natalia, hai. Klik. Bagaimana cara Tuhan menolong Bapak sekalian? Bagaimana cara kita memahami bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Pertolongan Tuhan itu macam caranya Bapak sekalian. Jangan pernah batasi cara Tuhan. Seperti firman tadi, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Jangan pernah paksakan rancangan kita terhadap rancangan Tuhan. Babak belur Bapak sekalian. Contohnya siapa? Saya sering kali paksakan rancangan saya kepada rancangan Tuhan. Enggak. Tuhan enggak bilang, no. Akhirnya portal sana, portal sini ya Bapak sekalian. Tahu kan portal sana, portal sini? Portal tangan saya, portal kaki saya. Karena saya paksakan, putus Pak. Itu portal namanya Pak. Saya paksakan rancangan saya pribadi terhadap apa yang saya mau terhadap rancangan Tuhan Bapak sekalian. Jangan pernah paksakan hal itu. Babak belur Bapak sekalian. Cara Tuhan menolong itu unik Bapak sekalian. Saya terinspirasi membawakan renungan ini ketika saya dengar kesaksian Ibu Baim. Ye. Salaman Pak Pasar Ibu. Yang pertama, klik, Nat, jangan ngalamun. Lihat siapa sih Nat? Lihat Om Yogi yang ganteng. Cara Tuhan menolong, yang pertama Bapak sekalian, seketika itu juga. Alias, mak berdunduk, ujuk-ujuk, sak-dek-saknyet. Masih ingat kesaksiannya Bu? Di akhir tahun? Butuh uang enggak Bu? Ye, sama. Nanti sama-sama nangis di hadapan Tuhan Bu. Ketika Bu Baim akhir tahun yang lalu bersaksi bahwa ketika dia ada seseorang yang membutuhkan uang dan dia memberikan uang itu kepada orang itu, dan sak-dek-saknyet Tuhan ganti kan Bu, dengan berlipat kali ganda. Dan sering kali Tuhan juga menolong kita itu sak-dek-saknyet Bapak sekalian. Seketika itu juga, betul? Siapa yang pernah dan sering mengalami hal ini? Ujuk-ujuk, angkat tangan Bu Baim, gini. Iya. Berapa kali kita mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, cara Tuhan itu menolong yang namanya itu seketika itu juga. Ketika kita berdoa, amin. Tiba-tiba jawaban datang, ding datang. Di kisah ini Bapak sekalian, banyak di kisah Alkitab yang memberitahukan, menceritakan bahwa cara Tuhan menolong itu saat itu juga. Banyak kisah. Kalau di pagi, itu gambarnya apa itu? Musa membelah laut. Ingat peristiwa ini? Baca ya nanti Bapak sekalian ya. Keluaran 14. Meskipun saya enggak yakin kalau Bapak Ibu sampai rumah akan baca. Kisah ini kisah di mana ketika bangsa Israel setelah tulah yang ke-10 anak sulung mati dan Firaun bilang, Musa, bawa keluar bangsamu. Aku wes enek enggak mau lihat bangsamu. Sana pergi gitu. Dan mulai mereka berjalan di padang gurun Bapak sekalian. Dan ketika mereka mau tiba ke sana, dihadapkan apa? Laut. Dan Tuhan bilang, apa? Musa, ayo guru agama. Lemparkan siapa Pak Andoyo? Ini mulai nih. Agama dapat berapa ini? Ayo. Apa jawaban? Pukul. Tongkatnya tuh pukulkan tongkatmu di atas air itu. Dan seketika itu juga terberahlah laut. Dan mereka berjalan di atas tanah yang kering. Amin. Ada hal yang lebih ekstrim lagi. Ketika mereka tiba di Masa dan di Meriba. Tuhan suruh apa? Pukul, Allah berkata,
Ini salah lagi. Guru agamanya dapat berapa? Nol. Denot. Ini para pemain musik kemana semua? Oh senar ya? Oh berjamaah ya? Oh ya mereka pegangin gitarnya, pegangin sana sama tangnya. Bukan bu, yang pertama itu Tuhan cuma suruh sama Musa, katakan pada gunung itu keluar air. Tetapi karena Musa itu punya darah campuran Batak, Manado, dan Timur, maka dia erosi. Dia tidak berkata batu muncul air, enggak, pokok dia, pang. Dan ketika itu air keluar. Tetapi karena peristiwa itu Musa ditolak. Itu mungkin darahnya Agripa tuh. Agripa, apaan? Toki aja lah gitu. Dan seketika itu turun habis kalian. Ketika mereka minta mana makan, kasih. Kasih apa? Tripeng singkong? Mana surgawi. Itu peristiwa-peristiwa yang Tuhan kasih gambaran kepada kita bahwa Allah itu bisa bekerja seketika itu juga. Amin. Di perjanjian baru juga ada. Ingat peristiwa perempuan sakit perdarahan? Berapa tahun? Wah 100 berarti Pak Andoyo udah mulai ingat. Jangan pendarahannya aja kok Andi, bikin pusing tuh. Sakit apa perdarahan itu? Tanya sama yang bersangkutan. Saya nggak ngerti juga itu. Itu ada kisah-kisah di mana Tuhan langsung tolong umatnya. Seketika itu juga ketika perempuan yang sakit pendarahan itu menjamah jubahnya. Seketika itu juga sembuhlah dia. Amin. Dan banyak kisah lagi. Nanti baca di rumah. Sekalipun saya nggak yakin Bapak Ibu akan membacanya. Pak Pasaribu kalau kirim ayat itu panjang dan lebar. Sampai hakim-hakim kayaknya seperti Pak Pasaribu. Oke, lanjut Bapak sekalian. Biar pemain musik yang di sana tuh, loh kok selesai gitu. Yang kedua Bapak sekalian, klik. Loh Bu, mau kemana Bu? Ngikutin pasang senar. Selangkah demi selangkah, step by step. Banyak kisah dari kitab Bapak sekalian, di mana Tuhan itu bekerja menolong umatnya, itu tidak seperti tadi, seketika itu juga, tetapi selangkah demi selangkah. Kisahnya tuh banyak tuh. Hakim-hakim pasal 7 itu mengisahkan tentang Gideon. Tadi tebak-tebakan yang pagi hadir jangan ikut jawab. Udah pada tahu kan? Olah ada senyum-senyum. Gideon atau Serubabel ketika Tuhan tunjuk, "Hei Serubabel," dia bilang gini, "Bukan kuat dan gagahku Tuhan, tapi oleh karena rohmu Tuhan." Ketika dia ditunjuk, dia membawa berapa pasukan Bapak sekalian? Wih, wah kamu sudah nyontek. Guru agamanya di depan ya Pak Isi sekalian. Tidak mau kalah dia. 32.000. Baca ya, 32 33 nanti ya, lihat ya. Tawar menawar ya. Ini bukan waktunya apa namanya itu? Eh, Lelang. 32, 33 gitu ya. Tetapi itu Tuhan bilang terlalu banyak hai Gideon. Lalu potong berapa? Diborong sama dia, dipotong 10.000. Tetapi Tuhan bilang masih terlalu banyak Gideon. Nanti orang kan bilang karena pasukan mungkong menang. Sampai akhirnya bilang, kalau yang mau nikah muda, yang nggak siap tempur, pulang, pulang, pulang. Yang punya tunangan, pulang, sana pulang gitu. Langsung itu colek-colekan Teti sama si anak di belakang. Pulang, pulang, pulang. Pada pulang. Lah itu setahap demi setahap. Sampai akhirnya Tuhan bilang apa? Lalu banyak. Ayo Gedeon suruh mereka minum. Setelah minum, bagaimana itu?
tinggal 300. Itu yang apa? Yang minumnya seperti apa? Pakai tangan. Yang kayak nguk-nguk enggak dipakai Tuhan. Alias langsung jilat. Enggak. Yang dia ambil dengan tangannya itu yang kupilih. Tinggal 300. Itu Gideon dipilih untuk membebaskan orang Israel dari tangan siapa sih? Median, bukan Filistin. Guru agamanya Mbah Jopon, Josh. Tetapi itu tadi 32 bukan 33 ya. Baca lagi nanti kisahnya. Itu kisah-kisah di mana itu tahap demi tahap. Ya, sekarang mulai tengok kanan kiri ya Bapak sekalian. Lihat perut kanan kirimu. Ya, lihat. Ya, Pak Pastor Ibu mulai lihat-lihat. Bu Bae mulai lihat-lihat. Nah, anti senyum-senyum. Ini kisah yang menarik. Ketika Tuhan memilih Daud menggantikan Saul. Ini kayak apa? Fashion show ya, pakai karpet merah gitu. Hai Samuel, pergilah ke rumah Pak Pastor Ibu. Siapa? Woi, Pak Pastor Ibu guru agamanya Jos. Ke rumah Isai. Woi, luar biasa ya, ke rumah Isai. Urapilah salah satu anaknya untuk menggantikan Saul. Anak pertama siapa Pak Pastor Ibu? Lupa. Eliab. Eliab itu tadi diumpamakan seperti Baim yang waktu itu masih senang olahraga Bapak sekalian. Tentara. Prenagen. Sispek. Kodak-kodak. Kayak apa nih? Roti tawar. Tetapi sekarang Baim karena tidak rajin olahraga jadi prenagen. Perutnya gede. Bukan elmen lagi. Dulu elmen, sekarang prenagen. Untung bukan laktamil. Tadi ini pada yang bilang laktamil siapa ya? Untung itu bukan prenagen. Itu sispek bagus. Tuhan bilang, aku tolak yang elok rupanya. Anak kedua, ayo weh. Abinadab. Siapa yang ngomong tadi guru agamanya dapat? Ya Abinadab. Pemain kesebelasan pada apa lah sekalian. Anaknya Isai pada lupa. Abinadab. Tuhan bilang, tolak. Aku enggak butuh orang yang jaga. Apakah sudah habis? Belum. Lalu bilang gini Samuel, Isai, mana lagi anakmu? Masih di padang gurun menggembalakan domba yang 2-3 ekor itu katanya. Dia datang dengan mukanya yang kemerah-merahan, putih bersih. Lah ini dia, nih yang kemerah-merahan. Baru masuk ini kemerah-merahan lalu diurapi sama Pak Pontas. Langsung diurap dan bilang, ini yang kupilih. Weh Ran, ini yang kupilih. Urapilah dia. Dan ingat, tabung yang dipakai itu tabung tanduk, bukan buli-buli. Beda dengan waktu Samuel mengurapi Saul, itu buli-buli yang dipakai. Ketika mengurapi Daud, itu tabung tanduk. Beda sekali, itu maknanya. Itu lain kali besok dibahas. Dan itu tahap demi tahap, betul? Pengangkatan Daud itu, bisa nggak sih Tuhan bilang gini, celing, Daud jadi raja? Bisa, tetapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau proses kita. Tuhan mencintai proses kehidupan kita Bapak sekalian. Tuhan tidak mau kita seperti pengamen kata Bu Baim. Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku. Kasih kelunting, dadah. Tapi Tuhan mau tahap demi tahap untuk sempurnakan karyanya dalam kehidupan kita. Amin. Kisah banyak Bapak sekalian. Bahkan di kisah Matius 14:13-21 baca sendiri. Kalau saya baca sempat ini tidak selesai Bapak sekalian. Bahkan kisah di mana Tuhan menyembuhkan orang buta itu ingat?
dingin-dingin, empuk. Iya, ludahnya walet mahal. Harganya berapa Mbah Juapon? Ilernya walet mahal itu, ilernya walet. Ludahnya Tuhan Yesus mahal luar biasa. Ludahnya Pak Handoyo embuh. Ketawamu. Apalagi ludah saya Bapak sekalian. Iya loh, walet itu mahal. Yesus berkuasa. Lah ilernya kita gambar bantal Bapak sekalian. Peta gitu. Iya. Selangkah demi selangkah. Banyak kisah di mana Tuhan itu kepingin kita tuh next level. Tahap demi tahap. Enggak langsung mak bedunduk. Itu kayak pengamen. Langsung hilang gitu mesti. Langsung lupa. Tetapi kalau selang dengarkan, oh Tuhan, kemarin Tuhan tolong saya. Kemarin Tuhan tolong saya. Kita nikmatin prosesnya. Setahap demi setahap. Kadang-kadang kita dilalukan dari sesuatu yang ketika saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya terlambat berangkat kerja Bapak sekalian. Meskipun kantornya itu tempat saya tidur, di mana saya tidur, tetapi saya terlambat untuk ke tempat A. Saya bilang, Tuhan telat kenapa gitu. Ternyata Tuhan punya maksud dan rencana bahwa di depan saya itu terjadi kecelakaan Bapak sekalian. Tak share ke istri saya, ketiban pohon asem depan saya itu. Dan itu ketika itu juga Bapak sekalian menghadap rahmatullah. Karena pohon asemnya saya gede tempatnya Mbak Novi ya Bapak sekalian. Itu tumbang. Banyak kejadian Bapak sekalian. Contoh di Alkitab. Tuhan itu tahap demi tahap. Nikmati prosesnya. Soalnya kanan kirimu, nikmati prosesnya, Bro. Ayo coy, nikmati prosesnya. Enak bilang, Allah itu Allah Immanuel katanya. Nanti ketika di mulai enggak enak, enggak enak Tuhan. Yang terakhir, mana Pak Im? Im, masuk Im. Yang terakhir enggak masuk. Wah, please benar. Nanti yang main musik gantian saya aja lah. Biar mereka doa penutup. Tuhan seolah-olah diam Bapak-Bapak sekalian. Tuhan itu berdiam. Seolah-olah, lah datang kan. Dengar dia panggil nama saya. Seolah-olah diam. Banyak kisah di Alkitab. Tuhan itu seolah-olah berdiam diri ketika umatnya itu dalam masalah habis kalian. Betul? Pernah nggak merasa Tuhan itu diam? Kita udah doa sekian tahun, sekian hari, sekian abad. Kok Tuhan nggak jawab doa aku sih? Tuhan nggak sayang lagi sama aku ya? Mungkin yang datang sore hari ini habis kalian. Mungkin gitu, mutung sama Tuhan. Tuhan nggak jawab doa aku lagi deh. Aku udah rajin ke gereja, rajin doa puasa, rajin komsel, rajin perpuluhan. Rajin apa lagi? Ibadah minggu semua tak ikutin. Tetapi kok Tuhan nggak jawab doaku? Ngalami hal ini apa sih, Ren? Ngalamin. Sama. Seolah-olah Tuhan itu diam. Itu cara Tuhan menolong Bapak sekalian. Karena apa? Tuhan itu menyediakan yang lebih baik lagi buat kita. Amin. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 Bapak sekalian, ayat 2. Itu ketika kesukaran itu iman itu harus tumbuh dalam kesukaran. Biar tahan uji. Coba Yakobus pasal yang pertama. Ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak berkekurangan suatu apapun. Amin. Jadi ujian-ujian yang kamu hadapi saat ini.
Kalau seolah-olah Tuhan itu berdiam diri, nikmati. Mungkin Tuhan kepengen kita itu jadi kepompong Bapak sekalian. Supaya timbulnya itu seperti kupu-kupu yang indah. Kalau kita itu robek kepompong sebelum waktunya, hasilnya apa? Hancur, mati. Dan mungkin seolah-olah Tuhan membuat kita seperti kepompong itu. Berdiam, Tuhan, tak ambarke dulu anakku. Tak biarkan dulu. Biar dia tumbuh semakin hari semakin kuat. Semakin kuat, semakin kuat. Dalam kisah Yusuf dan Tante Po, itu perjalanan dari sumur loh sekalian. Ketika Yusuf mulai dicemburi oleh anak saudaranya, dia dilempar di sumur. Dikabarkan mati. Kemudian dijual ke saudagar yang kaya jadi budak di rumahnya Om Potifar. Digodain sama Tante Po yang imut-imut dan cantik. Karena zaman itu dia kan benar-benar seorang orang paling kaya. Potifar itu pasti perawatan dong, skincare, pedicure, manicure, iya kan? Bukan seperti anak-anak sekarang, putih mukanya, hitam lehernya ke bawah. Kalau mau lihat putih apa enggak putihnya, lihat kakinya. Ya kalau ketika berhenti di perapatan, ketika kita papasan sama anak muda zaman sekarang, putih banget mukanya, merah, lihat kakinya. Kalau kakinya hitam, berarti itu, skincare. Ataukah itu amplas, saya gak ngerti. Ini kisah ini ya bos sekalian. Yusuf seolah-olah Tuhan berdiam diri. Dan mungkin ya bos sekalian, malam hari ini, siapapun yang hadir petang hari ini, seolah-olah Tuhan berdiam diri buat kita. Aku udah sekian lama Pak Yogi berdoa, Pak Pontas sudah sering tumpangin tangan, tapi doaku tak kunjung terjawab. Kalau engkau dan saya mengalami hal ini, mari sama-sama kita berdiam diri di kaki Tuhan. Tuhan, apa rencanamu dalam kehidupan saya? Saudara yang lama, yang kenal dengan kami, keluarga kami, yang tahu kejadian di mana saya kecelakaan beberapa tahun yang lalu, 8 bulan Bapak sekalian, saya diranjang. Itu seolah-olah Bapak sekalian, saya ada yang namanya di dalam perut ikan. Baunya amis, gelap gulita, tidak lihat kanan kiri Bapak sekalian. Saya nggak ngerti Tuhan mau bawa saya kemana. Tahu yang namanya amis, gelap gulita itu seperti orang diolok-olok misalnya. Orang laki-laki kepala rumah tangga kok enggak kerja, nganggur. Itu apa enggak seperti yang namanya amisnya di perut ikan. Dan ketika saya bilang Tuhan, sampai kapan? Dan puji nama Tuhan Bapak sekalian. Kalau hari ini saya ada di tempat ini, berdiri di tempat ini, semua melalui prosesnya Tuhan. Dan saya yakin Bapak sekalian, apapun pergumulanmu petang hari ini, tanya sama Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Nat, jangan mainan lampu. 828, slide terakhir. Pemain musik boleh naik. Kita baca sama-sama sekalian. Roma 8 ayat 28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka. Amin, Bapak sekalian. Mari singer bantu saya.